Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Kembali lagi kita ketemu di video learning untuk mata kuliah Teknik Formulasi dan Produksi Biofarming. Dan kita sudah masuk di bagian kedua dari bahasan tentang formulasi pada pestisida mikroba atau microbial pesticide, di mana di bagian 2 ini kita akan lebih banyak membahas tentang formulasi dan klasifikasinya. Nah, pastikan adik-adik sudah menonton bagian satunya supaya bisa mengikuti bahasan di video learning kali ini dengan lebih nyaman. Selamat menyaksikan. Nah, apa itu formulasi dan kenapa penting sekali untuk produk biopestisida itu diformulasi terlebih dahulu sebelum kita komersilkan di pasar? Nah, mari kita lihat ilustrasi ini. Ya, ini adalah satu ilustrasi yang menggambarkan bahwa formulasi itu adalah kombinasi atau penggabungan antara bahan aktif dan bahan-bahan lain. Nah, kalau kita sedang membuat sebuah biopestisida, biasanya kita mengenal istilah yang namanya bahan aktif, ya. Jadi, bahan aktif itu adalah bahan yang memang memiliki kandungan sifat pestisidal, apakah itu anti hama ataukah itu anti patogen, ya. Nah, yang biasanya kemudian terkandung di dalam kultur, ya. Kalau kita menggunakan microbial pesticide, berarti yang digunakan biasanya adalah kultur mikroba. Tapi kalau kita sedang membahas pestisida nabati, maka biasanya itu adalah bentuknya ekstrak tanaman. Bahan aktif ini adalah bahan penting karena ini yang kemudian akan diformulasi. Ya, kalau kita menggunakan analogi sederhana, kita mungkin bisa menganalogikan dengan parfum. Ya, karena parfum itu sebenarnya yang dibutuhkan kan adalah wanginya, ya, atau esensial yang menghasilkan aroma tertentu yang ingin kemudian di-create oleh si kreator parfum, ya. Nah, hanya saja untuk bisa dipasarkan, kalau kita hanya menjual aroma parfumnya saja tanpa diformulasi, maka wanginya itu menjadi tidak nyaman untuk dinikmati karena akan terlalu kuat. Nah, begitu juga dengan konteksnya kalau kita kembalikan kepada pestisida mikroba atau mungkin pestisida nabati juga menggunakan pendekatan yang sama. Karena itu, biasanya bahan aktif ini supaya pertama bisa disimpan lebih lama, kedua bisa digunakan dengan lebih nyaman, akan diberikan bahan-bahan tambahan untuk membuat si bahan aktif ini bisa memiliki daya tahan simpan yang lebih baik, performa yang lebih oke. Apa saja bahan simpan tersebut atau bahan tambahan tersebut? Nah, biasanya bahan tambahan ini kalau kita berbicara pestisida, itu terbagi menjadi 3. Pertama itu karier atau bahan pembawa. Nah, ini sering digunakan terutama jika kita memproduksi pestisida berbahan mikroba. Nah, karier ini biasanya berisi nutrisi ya yang membuat bahan aktif itu bisa bertahan lama pertumbuhannya. Jadi tadi viable ya. Jadi gimana caranya supaya kalau kita menggunakan jamur atau mikroba lain seperti bakteri misalnya, maka selama diformulasi, selama nanti berada dalam formulasi tersebut, maka si bakteri atau si jamurnya tidak kemudian mati selama kurun waktu yang terlalu pendek. Selain itu, ada lagi yang namanya pelarut. Nah, ya, jadi bahan pelarut atau kita sebut sebagai solvent. Biasanya ini digunakan untuk melarutkan bahan aktif, ya, terutama jika bahan aktifnya misalnya bentuknya sudah bubuk, ya, atau misalnya masih kultur tapi kulturnya masih terlalu pekat, sehingga perlu dilarutkan supaya nanti bisa digunakan untuk luasan lahan yang lebih besar, misalnya. Dan yang terakhir adalah bahan perekat. Nah, khusus bahan perekat ini mungkin akan lebih banyak applicable untuk microbial pesticide yang tujuannya atau ditargetkan untuk mengendalikan hama. Karena biasanya
perekat ini nanti yang akan membuat bahan aktif bisa bertahan di permukaan organ tanaman yang menjadi lokasi aplikasi dari si pestisida. Kemudian, gimana sih caranya kita bisa memformulasikan bahan aktif? Yang pertama, kita harus siapkan dulu bahan aktifnya. Kalau kita menggunakan mikroba, maka kultur mikrobanya harus dalam misalnya konsentrasi tertentu, ya, sudah sampai di populasi sel sekian misalnya. Nah, disiapkan terlebih dahulu. Kemudian, kita pertama kali akan mencampurkan bahan aktif dengan bahan pembawa. Nah, kelihatannya sederhana, namun kalau dalam pengerjaannya biasanya bagian yang ini juga sifatnya seperti sebuah pengujian, adik-adik sekalian. Karena apa? Karena kadang-kadang ada bahan pembawa itu ternyata yang tidak begitu cocok dengan bahan aktif. Nah, sehingga kita perlu ngetes dulu ya, kita perlu cek dan evaluasi dulu apakah bahan pembawa jenis ini sesuai dengan bahan aktif kita atau tidak. Karena bahan pembawa yang sesuai itu akan mendukung pertumbuhan dari mikroba yang menjadi bahan aktif dari produk microbial pesticide yang sedang kita kembangkan. Kalau dengan bahan aktifnya sudah klop, sudah oke, sudah sesuai, maka baru kemudian kita tambahkan bahan pelarut atau perekat. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa sih kita perlu melakukan formulasi dan apa kontribusinya sebenarnya? Formulasi yang tepat pada produk seperti pestisida atau dalam konteks ini biopestisida atau mungkin produk-produk pertanian lain seperti biofertilizer atau biostimulan sebenarnya berkenaan dengan kemudahan penggunaan dan juga daya simpan. Ya, jadi ketika formulasi yang diberikan atau formulasi yang dirancang untuk produk tersebut tepat, biasanya jadi lebih mudah dan aman ketika digunakan ya, dibandingkan kalau kita langsung pakai kultur. Petani langsung menyiramkan kultur mikroba ke lahan. Nah, itu kan berbahaya ya. Nah, jadi memudahkan dan memberikan rasa aman ketika digunakan karena sudah memiliki formulasi, kemudian daya simpannya lebih panjang, biasanya persistensi produknya lebih baik, dan ketika nanti produknya misalnya harus dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain ya melewati proses transportasi, maka itu juga akan bisa mempermudah proses penanganan produk. Jadi formulasi sebenarnya lebih kepada aspek untuk kebutuhan komersialisasinya. Nah, cuman memang untuk mendapatkan formulasi yang tepat ini memang butuh pengujian yang sangat hati-hati. Mari kita lihat ada tipe apa saja formulasi yang bisa kita gunakan kalau produk kita adalah microbial pesticide. Nah, kita bisa klasifikasikan berdasarkan dua aspek. Pertama itu bentuk fisik, ya. Kalau bentuk fisik simpel sih, kita bisa bagi jadi 3, ya. Kalau dulu cuma 2, cair dan kering. Nah, kalau sekarang ada satu formulasi baru yang disebut sebagai formulasi enkapsulasi. Nah, ini tuh nanti bentuknya biasanya seperti butir-butiran granul atau kayak kapsul ya. Jadi kayak semacam kalau mungkin obat itu kayak soft kapsul, jadi kapsul lunak ya, kapsul yang agak gel seperti itu. Nah, itu namanya kita sebut enkapsulasi. Nah, formulasi enkapsulasi ini adalah formulasi yang hitungannya sedang banyak digunakan karena memang bisa menjembatani beberapa isu yang biasa ditemukan di formulasi cair ataupun formulasi kering. Kemudian berdasarkan metode aplikasinya. Nah, tergantung nih produk microbial pesticide kita mau diaplikasikan seperti apa ya. Karena ada tipikal yang aplikasi langsung misalnya. Kalau aplikasi langsung bentuknya bisa dalam bentuk debu atau dust powder atau bisa juga dalam bentuk misalnya formulasi cair itu juga bisa atau formulasi misalnya seperti bubuk itu juga possible untuk bisa diaplikasikan langsung. Nah, atau aplikasi yang akan kita lakukan rencananya adalah aplikasi pelapis benih misalnya. Kalau pelapis benih rata-rata menggunakan formulasi kering
ya, karena kalau misalnya menggunakan formulasi cair beresiko pada kondisi benihnya karena biasanya nanti akan terjadi imbibisi. Nah, terakhir adalah aplikasi larut air. Nah, ini mungkin yang banyak digunakan ya, aplikasi larut air. Biasanya kita beli, kemudian dilarutkan dalam air dulu, baru kemudian bisa diaplikasikan. Nah, formulasi yang cocok untuk metode aplikasi larut air ini antara lain formulasi cair, ya, jadi nanti dilarutkan, jadi concentrated biasanya. Kemudian water granule atau water dispersible granule dan wettable powder. Nah, ini adalah jenis-jenis formulasi berdasarkan aspek pembedanya. Mari kita bahas satu persatu, terutama dari aspek bentuk fisik. Pertama, kita coba bahas formulasi cair. Ya, bentuknya sebenarnya macam-macam ya. Kalau formulasi cair tuh ada yang nanti bentuknya seperti minyak, ada yang sifatnya soluble liquid, ya itu biasanya nanti concentrate atau suspension concentrated. Jadi suspensi yang sangat terconcentrated ini biasanya sangat kental, ya. Sudah pernah digunakan di beberapa isolat bacillus ya, mulai dari Licheniformis dan lain-lain. Nah, adik-adik bisa merefer kepada literatur-literatur ini ya. Nah, apa yang biasanya menjadi kelebihan dari formulasi cair? Ya, biasanya dari segi viabilitas dan efikasinya juga bisa bertahan lebih lama. Karena formulasi cair umumnya tidak menuntut processing atau proses pembuatan yang terlalu rumit seperti halnya formulasi kering. Sehingga memang kondisi mikrobanya relatif lebih terjaga. Nah, penggunaan juga relatif lebih mudah ketika formulasinya cair. Nah, pertanyaannya, apa kelemahannya? Nah, kelemahannya biasanya kaitannya nanti dengan penyimpanan. Karena formulasi cair relatif agak sedikit sensitif pada perubahan suhu dan distribusinya pun biasanya harus memperhatikan kondisi tersebut ya. Jadi ada suhu tertentu, tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh terlalu panas ya, dan relatif lebih mudah mengalami perubahan fisik terutama kalau ada masalah pada penyimpanannya. Nah, jadi memang meskipun secara processing dinilai lebih mudah, tapi ternyata kalau untuk produk yang dikomersilkan jarak jauh, ternyata formulasi cair ini memiliki sejumlah kelemahan. Berikutnya adalah formulasi kering. Nah, memang formulasi kering ini formulasi yang paling banyak variasinya ya. Mulai dari wettable powder, nanti ada dust powder, ada granul, ada powder aja, ada wettable granule dan lain-lain. Nah, formulasi kering sudah pernah diuji cobakan oleh berbagai literatur, ke berbagai mikroba juga, mulai dari jamur dan bakteri, misalnya kayak Trichoderma dari jamur, kemudian di bakteri Bacillus, kemudian Pseudomonas, itu pernah dicobakan untuk bisa diformulasi kering. Nah, kelebihan formulasi kering memang pada aspek penyimpanan dan distribusi. Itu otomatis mudah, tidak terlalu sulit tempat nyimpannya, tidak terlalu mempertimbangkan perubahan suhu dan lain-lain, relatif stabil ya. Dan memang kalau kita bisa menemukan metode pengeringan, karena biasanya formulasi kering ini melewati proses pengeringan, kalau pengeringannya itu dilakukan dengan tepat, maka memang produknya itu akan punya viabilitas yang jauh lebih baik daripada formulasi cair. Catatannya tadi ya, pengeringannya harus tepat metodenya. Nah, yang agak sulit tuh di sini karena metode pengeringan untuk membuat formulasi kering umumnya menuntut suhu yang sangat tinggi dan beresiko membunuh mikroba. Karena dalam konteks ini kita bahas mikroba. Kelemahannya. Nah, ya, kelemahannya karena tadi ada potensi kerusakan sel, terutama pada saat proses pengeringan, karena pengeringannya memang menggunakan suhu-suhu yang tinggi, biasanya di atas 70 derajat Celcius. Nah, ini tentu beresiko ketika bahan aktif kita adalah kultur mikroba.
Karena formulasi cair bermasalah dengan penyimpanan dan distribusi, formulasi kering bermasalah dengan pengeringan, hadirlah satu formulasi baru yang kita kenal dengan istilah formulasi enkapsulasi. Nah, jadi biasanya ini memanfaatkan semacam polimer, ya, jadi nanti bahan aktifnya itu seperti di enkapsulasi atau dibungkus menggunakan membran polimer tertentu, ya. Nah, so far ada 3 jenis polimer yang umum digunakan sebagai formulasi untuk microbial pesticide, yakni polimer lignin, polimer alginat, dan polimer gel atau jelly atau agar. Nah, ini pernah digunakan dan masih di ranah Bacillus. Memang yang paling banyak dikaji terutama kaitannya dengan formulasi umumnya itu dari bakteri, ya. Nah, apa kelebihan dari formulasi enkapsulasi? Nah, yang jelas lebih stabil terhadap paparan kondisi lingkungan karena keberadaan dari si polimer itu sendiri, polimer yang membungkus si bahan aktif itu cukup memberikan perlindungan terhadap bahan aktif, terutama dari perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar, ya, atau di tempat simpan. Dan formulasi enkapsulasi memberikan metode pelepasan bahan aktif itu bisa berlangsung secara perlahan atau slow release. Nah, sehingga memang meningkatkan bioavailability, ya. Jadi artinya apa? Tidak gampang habis, tidak gampang kena leaching. Nah, itu memang menjadi salah satu keunggulan dari formulasi enkapsulasi. Kelemahannya adalah jenis polimer dan metode enkapsulasinya. Ini yang menjadi PR besar karena belum banyak informasi yang menjelaskan misalnya karakteristik bahan aktif ini cocoknya dengan polimer apa, dengan metode enkapsulasi seperti apa. Nah, jadi meskipun sudah ada lignin, alginat, dan gel, memang masih tetap harus dikaji lagi. Nah, misalnya untuk formulasi pada trichoderma misalnya. Nah, itu kita harus kaji lagi. Yang cocoknya apa nih? Alginat kah, lignin kah, atau gel? Nah, kita harus pahami nanti reaksi dan respon dari bahan aktifnya seperti apa, keaktivitasnya seperti apa. Nah, sehingga memang sekalipun enkapsulasi itu kelihatannya membawa banyak membawa banyak pencerahan, hanya saja memang dari segi pelaksanaan metode dan implementasi metodenya memang masih perlu banyak pengembangan, ya, pengkajian lebih lanjut. Bahasan berikutnya, kita akan coba melihat pengujian biosafety itu apa sih kaitannya dengan prakomersialisasi. Nah, kalau adik-adik menonton video learning tahap 1, maka salah satu tahapan dari perancangan microbial pesticide adalah pengujian biosafety, ya. Nah, pengujian ini pada dasarnya ingin memprediksi resiko, ya. Jadi kemungkinan efek samping dan dampak lingkungan yang bisa saja muncul ketika kita menggunakan atau mengaplikasikan pestisida mikroba kita dalam skala pemakaian yang intensif. Nah, kemungkinan efek samping yang mungkin dihasilkan ketika kita menggunakan microbial pesticide dalam rentang waktu tertentu antara lain, pertama ada resiko munculnya spesies resisten, ya, terutama ketika tadi penggunaannya terlalu masif. Kemudian ada juga resiko perubahan struktur mikrobioma. Nah, jadi mikrobiota indigenusnya ikut berubah dan sampai di titik mungkin perubahan yang justru menghasilkan kondisi tanah yang kurang favorable atau kurang oke untuk budidaya tanaman. Kemudian ada juga potensi persisten. Nah, potensi persisten ini mungkin muncul dari mikroba yang terkandung di dalam pestisidanya, ya, karena mungkin sering diberikan dan lain-lain, sehingga kemudian beresiko bisa mengeliminasi mikroba indigenus dan kemudian mikroba yang dari bawaan pestisidanya itu menjadi dominan di lingkungan tersebut.
Nah, resiko ini juga perlu untuk diantisipasi sebelum kemudian produk mikrobial pesticide dilepas ke pasar. Pertanyaannya kemudian, apa aja jenis pengujian yang bisa kita gunakan untuk melakukan itu, untuk mengetahui itu? Pertama ada yang namanya uji toksisitas pada hewan mamalia. Nah, ini diperlukan untuk memastikan level keamanan produk. Ya, jadi untuk memastikan bahwa mikrobial pesticide yang kita gunakan ini nantinya kalau sudah digunakan oleh petani, maka itu tidak kemudian membuat petani mengalami efek samping tertentu atau efek samping yang membahayakan. Dan yang kedua adalah uji pelacakan dan perilaku. Nah, ini nanti kaitannya dengan tadi potensi resiko yang dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk melihat bagaimana dinamika populasi, perilaku mikrobioma, ya, kemudian keberadaan mikroba non-target atau mikroba indigenus. Nah, ini bisa dilakukan lewat uji pelacakan supaya kita bisa tahu setelah pemanfaatan atau penggunaan selama beberapa periode waktu apa respon atau bagaimana responnya terhadap kondisi lingkungan di tempat dia diaplikasikan untuk memastikan tingkat keamanan dari produk mikrobial pestisida tersebut. Itu tadi penjelasan mengenai formulasi, kenapa formulasi itu penting, dan berbagai jenis formulasi serta pengujian biosafety. Semoga informasi yang disampaikan lewat video learning bagian 2 ini dapat mudah ditangkap ya adik-adik semuanya. Semoga juga memudahkan adik-adik untuk memahami keseluruhan topik kaitannya dengan formulasi bagi pestisida berbahan dasar mikroba. Sampai ketemu di video learning berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan video learning kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.